Ini kayaknya udah kurang 1 atau 2 orang, nanti yang lainnya segera menyusul. Nanti jangan lupa absen di e-learning ya. Oke, dokter. Oke. Jadi ini sebagai pengantar awal saja, kalian sebelum membuat video untuk skill lab anamnesis ya. Karena kalau misalnya nanti nunggu dokter Deksa untuk memberikan pengantar, nggak ada cukup waktu untuk membuat video dan juga nge-reviewnya juga nanti instrukturnya yang akan kesulitan waktunya. Jadi apa yang akan kita singgung hari ini? Jadi yang pertama nanti kita akan bahas apa saja keluhan umum di bidang THT ya, seperti nyeri telinga, telinga mengeluarkan cairan, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara melakukan anamnesis. Kemudian yang terakhir adalah nanti akan ada sedikit gambaran mengenai langkah-langkah penggunaan APD level 2. Ini pada semester lalu tidak diberikan karena belum ada settingan pandemi ya. Kalau sekarang kan ada settingan pandemi, jadi diberikan dan nanti ketika ujian ini juga masuk ke checklist. Tetapi tidak melakukan di tidak praktek deh. Hanya disebutkan aja langkah-langkahnya yang tepat bagaimana. Dan satu hal yang saya tekankan untuk anamnesis pada blok THT ini adalah nanti yang penting adalah kalian harus bisa menyimpulkan hasil dari anamnesis. Nanti berupa diagnosa kerja, atau diagnosa sementara, atau diferensial diagnosis, atau diagnosa banding ya. Nah, jadi orang datang ke dokter itu keluhan THT-nya apa aja gitu ya. Yang pertama itu biasanya adalah nyeri telinga. Kemudian ada telinganya gatal, telinganya berdenging, telinga terasa penuh atau keluar cairan, kemudian ada benjolan di daerah telinga, telinga mengalami trauma, apakah itu terbentur, misalnya, atau ada yang ngelempar batu, atau kena lemparan bola, dan lain-lain. Kemudian ada benda asing pada telinga, daun telinga berwarna merah, gangguan pembauan, bersin, pilek, juga mimisan. Mimisan ini juga biasanya sering kali datang ke THT ya, Dek ya. Terus hidung tersumbat, hidung bau, benda asing di hidung, kemudian trauma pada hidung, suara hilang, suara sengau atau serak, ada nyeri telan, tersedak, dan juga benda asing di tenggorokan. Jadi ini secara umum keluhan-keluhan yang membuat orang datang ke dokter, terutama di bidang THT ya. Jadi ada nyeri telinga, ada gatal, berdenging, dan lain-lain. Assalamualaikum dokter. Suaranya putus-putus dokter. Lain. Ini sering karena kalian bisa menyimpulkan, itu tentu saja adalah kalian harus menguasai dasar-dasar teorinya terlebih dahulu, terutama juga anatomi dan fisiologi, sehingga kalian tahu masalahnya itu sebenarnya di mana. Nah, jadi saya akan sedikit mereview tata cara melakukan anamnesis. Ini suara saya jelas nggak, Dek? Sekarang jelas dokter. Sempat putus-putus kah? Iya dokter. Di bagian mana? Di bagian nyebutin penyakit tadi, dok. Oh, saya ulangi lagi aja ya. Jadi
Secara umum, Iya, keluhan di bidang THT itu ada sekian ini. Jadi orang sering datang ke dokter dengan keluhan-keluhan ini. Tidak harus langsung ke dokter spesialis, biasanya di dokter umum juga banyak banget keluhan seperti ini. Nah, yang paling penting dari anamnesis di bidang THT adalah setelah kalian menggali informasi mengenai keluhan utama ini, kalian harus bisa menyimpulkan masalahnya apa, ya. Jadi diagnosanya baik diagnosa kerja maupun diagnosa banding. Untuk bisa menyimpulkan, maka kalian harus menguasai dasar teorinya, yaitu terutama adalah anatomi dan fisiologi. Jadi kalian bisa tahu secara fisiologis apa ini yang nggak berjalan atau apa ini yang terganggu sehingga menimbulkan keluhan tersebut. Nah itu sehingga harus paham betul dasar teorinya. Kalau tidak nanti pasti kesimpulannya itu ngawur ya. Kalau ngawur, keliru kamu diagnosa keliru, ngobatinya keliru. Jadi tidak tepat. Nah, sekarang saya review sedikit mengenai tata cara melakukan anamnesis ya. Yang pertama adalah memperkenalkan diri. Kenapa kok memperkenalkan diri ini penting ya? Karena kalau enggak nanti pasienmu enggak tahu yang meriksa dia itu siapa ya. Jadi memperkenalkan diri itu sebenarnya bentuk dari sambung rasa. Jadi membuat pasien menjadi lebih rileks dan lebih nyaman untuk bercerita sama kamu. Jadi intinya pasien itu harus percaya sama kamu supaya dia bisa menjelaskan atau menceritakan keluhan apa saja yang terjadi sama dia. Nah, semakin detail dia bercerita, semakin dia rileks bicara sama kamu, semakin detail dia bercerita, maka akan semakin banyak informasi yang bisa kamu dapatkan. Semakin banyak informasi yang kamu dapatkan, maka semakin mempermudah kamu untuk membuat kesimpulan atau menyimpulkan hasil dari wawancara tersebut, dari anamnesis yang sudah kamu lakukan tadi. Tuh. Tapi kadang-kadang harus dicermati. Ada pasien yang memang mudah sekali untuk bisa rileks berbicara dengan kamu sehingga dia menceritakan apa saja, semua hal dia ceritakan sampai jadinya tidak fokus. Nah, itu juga bukan mempermudah, malah nantinya jadi mempersulit kamu untuk menarik kesimpulan. Oleh karena itu kadang-kadang kita juga perlu mengarahkan proses berjalannya anamnesis ya. Jadi yang kedua, itu harus selalu kamu tanyakan adalah identitas pasien. Jangan sampai lupa. Supaya kamu tahu yang kamu periksa ini siapa, kemudian dia tinggalnya di mana, dan lain-lain. Ini salah satu tujuannya adalah juga untuk meng-cross check. Apabila misalkan pasiennya itu harus datang di lain hari untuk melakukan pemeriksaan atau untuk kontrol atau lain-lain, kamu bisa mencocokkan. Ini benar pasien yang kemarin enggak gitu kan. Pasienmu akan nanti banyak ya, jadi nggak mungkin kamu hafalkan satu-satu bentuk muka dan lain-lainnya. Jadi ketika kamu pegang medical record atau rekam medis itu, oh ini pasien yang ini betul yang kemarin gitu ya, jadi tahu. Nah ini tercatat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah keluhan utama. Keluhan utama itu adalah apa yang dirasakan oleh pasien sehingga membawa dia datang kepada kalian untuk melakukan pemeriksaan. Ya, jadi apa saja, termasuk jadi yang tadi itu deh yang sudah saya sebutkan, kayak ada nyeri telinga, nyeri telan, nyeri pada hidung mungkin, ada trauma pada telinga, ada mungkin trauma pada hidung, pilek, bersin, mimisan dan lain-lain ya. Jadi tanyanya itu, jadi ada yang bisa saya bantu Pak, Bu, gitu ya. Nanyanya bukan keluhan utamanya apa Pak gitu, dia nggak ngeh ya keluhan utama itu apa. Tapi coba setelah kalian bertanya mengenai identitasnya dia, maka kemudian kalian tanya apakah ada yang bisa saya bantu. Nah dia mungkin akan menyebutkan, iya dok, ini saya sudah beberapa hari ini kok tenggorokan saya sakit ya dok. Nah berarti keluhan utamanya adalah nyeri tenggorokan. Baru ditanya-tanya selanjutnya ya. Yang keempat, yaitu adalah riwayat penyakit sekarang. Maksudnya apa? Nah,
Riwayat penyakit sekarang itu adalah kamu menggali informasi mengenai keluhan utama itu yang terjadi saat ini. Jadi kayak mulai kapan, kemudian di sebelah mana, mulainya bagaimana, kira-kira nyeri banget itu seberapa nyerinya, apakah nyerinya terus-menerus atau tidak, apakah kadang muncul, kadang menghilang, kemudian bagaimana apa yang membuatnya menjadi lebih nyeri atau apa yang membuatnya menjadi kurang nyeri, kemudian apakah ada gejala penyerta dan lain-lain. Atau ada deskripsi khusus misalkan, contohnya telinga saya keluar cairan dok, nah kemudian cairannya itu seperti apa, warnanya apa, baunya gimana, itu termasuk dari deskripsi khusus. Jangan lupa juga ditanyakan apakah sudah diobati atau belum, ya untuk yang saat ini. Jadi misalnya setelah nyeri telan itu sudah minum obat belum Bu? Kak nyeri telan ini, oh enggak dok saya belum minum obat soalnya kan baru 3 hari aja. Jadi saya belum minum obat, paling cuma saya minum air hangat. Nah itu kayak gitu itu harus ditanyain ya. Kemudian tanyakan juga adalah riwayat penyakit dahulu. Yang umum itu pasti yang ditanyakan adalah riwayat penyakit metabolik. Ya, jadi apakah ada diabetes, hipertensi, hiperkolesterol atau dislipidemia dan lain-lain. Apakah ada gout dan lain-lain. Nah, yang lebih spesifik lagi adalah tanyakan apakah pernah merasakan keluhan seperti ini sebelumnya. Tuh, atau apakah ada penyakit yang kira-kira mirip-mirip dengan seperti ini sebelumnya terjadi. Misalkan, ini saya ada benjolan di telinga gitu. Terus telinga sebelah mana, misalkan di belakang daun telinga dok gitu. Tanyakan, apakah selain di daerah sini dulu kalau yang penyakit dahulu ya Dek, apakah selain di pernah Bu ada di daerah lain gitu, diobati apa Bu berkaitan dengan penyakitnya yang sekarang. Ada gangguan dengan suara Dek? Iya, tadi terputus suaranya. Yang terputus yang sebelah mana? Riwayat penyakit dahulu mungkin. Riwayat penyakit dahulu. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau riwayat penyakit dahulu itu kan umumnya kita selalu mengoreknya adalah apakah pernah ada diabetes, jadi penyakit-penyakit metabolik. Jadi apakah ada diabetes, apakah ada hipertensi, kemudian apakah ada dislipidemia dan lain-lain. Tapi jangan lupa juga untuk menanyakan penyakit-penyakit yang mungkin ada kaitannya dengan keluhan yang sekarang. Ya, apakah pernah mengalami yang seperti ini sebelumnya, Bu, gitu atau ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Apa saja yang ada di penutup? Yang pertama adalah rangkuman. Jadi kamu merangkum, membacakan ulang hasil wawancaramu tadi. Lalu meng-cross-check informasi, betul nggak Bu yang saya tangkap ini gitu ya. Kemudian minta Bu yang atau Pak yang belum tersampaikan oleh Bapak dan Ibu itu ya. Terus setelah itu membuat kesimpulan. Jadi Bu dari anamnesa saya yang baru saya lakukan itu kira-kira Bapak atau Ibu menderita ini atau kemungkinan juga ini gitu ya. Jadi boleh menyebutkan lebih dari satu diagnosa, boleh. Itu namanya diagnosa banding ya. Kemudian baru ditutup dengan salam atau menginformasikan mengenai pemeriksaannya. Jadi sementara kalau dari hasil anamnesa saya hasilnya demikian Bu, tapi kita masih perlu melakukan pemeriksaan yang selanjutnya gitu. Misalkan begitu penutupnya ya. Nah, anamnesa yang baik dan terarah itu
kira-kira bisa sebesar 70% itu mampu menentukan ke arah mana diagnosa dari penyakit yang tadi. Itu ya. Oleh karena itu saya tekankan bahwa supaya kalian bisa membuat kesimpulan yang baik sesuai dengan hasil dari anamnesa yang telah kalian lakukan, maka yang utama adalah kalian harus menguasai dasar teori. Jadi seperti anatomi dan fisiologi terutama, itu harus ya. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit urutan dari cara pemakaian APD level 2. Yang pertama adalah lepaskan barang-barang pribadi. Jadi kalau ada jam tangan, cincin atau perhiasan yang lain, seperti misalkan bahkan pakai kalung, gelang, dan lain-lain, itu harus dilepas ya. Jadi kondisinya kita nggak boleh pakai perhiasan atau membawa apa-apa. Nah, setelah itu mengenakan baju kerja atau scrub gown biasanya ini. Baru kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu standarnya begitu ya, Dek. Jadi hand rub itu bukan standar sebenarnya. Tetapi mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini yang standar. Tapi kalau misalkan entah bagaimana air di poliklinikmu mati gitu ya, nggak apa-apa pakai hand rub. Kemudian setelahnya adalah mengenakan penutup kepala sekali pakai ya. Atau bisa dari kain yang didesinfeksi ulang boleh, yang jelas harus steril ketika dipakai. Selanjutnya mengenakan gaun atau apron. Ini karena masa pandemi penting sekali ya. Jadi ini sebagai pelindung dari dokternya juga untuk melindungi pasiennya juga. Yang selanjutnya adalah mengenakan masker bedah atau masker N95. Setelah itu mengenakan face shield atau Google, boleh. Ini harusnya goggles ya, bukan Google. Mengenakan face shield ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenakan sarung tangan atau handskun. Ya, ini harus diingat ya, Dek. Nanti kalau waktu ujian, ini disebutkan sesuai dengan urutan yang ini. Nah, checklistnya nanti seperti ini ya. Kira kalian sudah terbiasa melakukan anamnesis, hanya lebih dipertajam saja sehingga bisa menyimpulkan dengan lebih baik lagi. Nah, sekarang bikin videonya bagaimana? Gitu. Pertama harus dilakukan kepada manusia. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu biasanya ada anamnesisnya pada boneka, tanya-tanya sendiri, dijawab-jawab sendiri. Ini sekarang nggak boleh ya. Jadi harus pada manusia. Boleh secara offline maupun menggunakan video online. Misalnya kamu sama pasienmu itu lewat Zoom gitu, boleh. Atau kebetulan tapi harus manusia, jadi nggak boleh boneka atau apapun, harus manusia yang bisa menjawab. Kemudian topik itu adalah sesuai keluhan utama yang ditugaskan. Nanti akan saya bagi kelompok berapa dengan keluhan apa, sama-sama belajar. 10 menit. Jadi kalau bisa standarnya adalah 5 menit cukup ya. Kalau misalnya nggak bisa, ya sampai 10 menit lah maksimal, jangan lebih dari itu ya. Kasihan nanti instrukturmu yang ngecek kalau misalnya masing-masing anak katakanlah 15 menit, ya 15 kali 10 anak itu 150 menit ya. Bisa 2 jam lebih untuk ngecek videomu aja. Kan? Sesuai nanti disesuai di foldernya masing-masing ya. Dan yang terakhir waktu pengumpulan video adalah hari ini sampai dengan jam 12 kurang 1 menit. Nah, ini pembagian topiknya. Saya belum melihat kelompok, jadi langsung saya bagi aja. Yang pertama kelompok 1 adalah nyeri telinga. Kelompok 2 adalah nyeri tekan. Nyeri telan. Nyeri tekan. Yang ketiga, kelompok 3 adalah mimisan.
kelompok 4 pilek, dan kelompok 5 adalah hidung buntu. Jadi nanti gini, kan ini ada keluhan nyeri telinga. Nah, kamu boleh make up keluhan dari pasien itu mulai dari berapa hari dan seterusnya sampai membuat kesimpulan itu silahkan dibuat sendiri. Bisa jadi setiap orang berbeda-beda, saya harapkan begitu. Jadi nggak semuanya harus satu kelompok itu misalnya satu nyeri telinganya sudah 3 hari gitu, semua sudah 3 hari, keluhannya sama semua. Nggak, masing-masing bikin sendiri. Jadi nyeri telinga sudah berapa hari, keluhan penyertanya apa saja itu silahkan di make up sendiri ya. Nanti kita cocokkan dengan hasil dari apa namanya kesimpulan yang kalian dapatkan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang video ini. Jadi sebenarnya kalian kan sudah sering ya mendapatkan skills lab anamnesis gitu. Dan anamnesis itu memang krusial untuk semua bagian ya, tidak hanya THT, di mata, di gastro, di ginjal, semuanya pasti ada anamnesis. Yang paling utama itu adalah bagaimana kamu mengumpulkan informasi dan mengambil kesimpulan dari informasi yang sudah kamu dapat. Nah, itu yang paling penting. Selama ini mungkin di semester-semester sebelumnya atau saya nggak tahu ya di blog sebelumnya gimana, itu biasanya nilai dari kesimpulannya ini belum dimasukkan. Jadi yang penting kalian sesuai checklist, sudah tanya ini itu dianggap sudah oke. Nah, mulai dari sekarang itu oke -1 ya. Jadi belum sepenuhnya oke. Kalau sudah bisa mendiagnosa, ya kalau tepat banget sih, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya bisa 2 atau 3 diagnosa banding itu sudah cukup baik ya. Itu silahkan ada yang mau ditanyakan. Kalau sama saya nggak tanya, saya anggap ngerti ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ada yang tidak ngerti, nah itu saya anggap itu bukan kesalahan saya. Ya, jadi mulai sekarang harus sudah belajar menganalisa informasi yang kamu dapat pada saat itu. Misalkan ada kesulitan atau apa mungkin? Atau mau APD-nya tidak sekedar disebut, sekalian sekalian dipraktekkan di videonya, boleh ya. Nanti goalnya itu beli apa itu namanya, jas hujan plastik di Indomaret itu ya, goalnya. Nanti waktu masuk DM yang mana masih agak lama ya, itu pasti akan diujikan kalau itu. Jadi kalau saya, yang penting kalian tahu urutannya dulu ya, tahu mana yang disebut Google, mana yang disebut face shield misalnya. Bukan karena meremehkan ya, enggak, tetapi ternyata gitu setelah masuk DM itu banyak yang tidak tahu gitu apa yang sudah dipelajari. Nah ini tolong diperhatikan baik-baik, belajar dari kakak kelas ya. Sudah diberikan skills lab, sudah diperkenalkan alat-alatnya, begitu masuk DM ditanya, "D ini alat apa?" Nggak tahu ya. Bisa menyanyikan checklistnya tapi nggak tahu alatnya. Nah ini kan gawat ya. Ayo ada yang tanya silahkan. Dokter. Sophia, kamu mau tanya tah? Afik mau tanya dokter. Oh Afik. Baru bersiap. Iya Afik, sorry Afik. Silakan. Untuk pengumpulan videonya hari ini gitu. Oh iya dong. Kamu mengumpulkan kapan, Fik? Nah, besok waktunya itu saya itu gini. Kita kan reviewnya itu hari Kamis ya. Hari Kamis jam 9.40 juga kan ya? Jadwalnya, benar ya? 9.40 sampai 11.30 kan jadwalnya hari Kamis itu untuk review. Nah,
Kalau misalnya video kalian itu 5 menitan aja semua, itu satu kelompok itu ada 10 orang, 9 sampai 10 orang, jadi ada 50 menit. Nah, instrukturmu itu, aku khawatirnya mereka kalau kamu terlalu terburu-buru, kalau kamu terlalu dekat, mepet waktunya untuk mengumpulkan, maka nanti khawatirnya instrukturmu nggak sempat ngoreksi. Nah, saya berharap bahwa instruktur itu betul-betul nanti akan ngecek video kalian itu masing-masing kurangnya di mana. Ya, jadi apa yang kurang? Kalau bisa satu-satu, misalkan Afik, kamu udah salam tapi kurang bismillah gitu misalkan ya. Afik memperkenalkan diri tapi saking semangatnya itu langsung tanya keluhan pasien gitu. Nggak tanya itu pasiennya siapa ya. Ya, itu kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar itu harus saya harapkan bisa direview satu-satu jadi biar lebih teliti. Oleh karena itu hari ini harus mengumpulkan video ya. Biasanya kan dikasih waktu cuma sampai jam 4 atau jam 5 sore, Fik. Ini udah tak kasih waktu sampai jam 11 malam. Nah, masa masih kurang ya. Nanti Google Drive-nya, linknya saya share di WhatsApp aja ya, Dek ya. Jadi nanti kelompok 1 linknya apa, kelompok 2 linknya apa gitu ya. Itu lebih cepat diaksesnya. Semua on WhatsApp kan? Atau ada yang nggak pakai WhatsApp? Pakai semua dokter, insya Allah. Ya udah, oke. Dokter, ada lagi yang mau bertanya? Jadi dokter, pengumpulan linknya nggak di e-learning dokter? Di e-learning itu share aja linknya bahwa sudah atau enggak disebutkan aja sudah mengumpulkan gitu aja. Nanti kan saya cek di linknya ya. Soalnya kalau diupload di e-learning videonya berat nanti e-learningnya deh. Apalagi ini sepertinya ada sistem baru yang entahlah kita juga belum terlalu kenal ya. Jadi lebih baik di Google Drive aja. Nanti saya share linknya. Langsung diupload di situ. Oke? Oke ya, Afik ya. Terima kasih. Sophia, kamu mau tanya tah? Enggak dokter, sampun insya Allah dokter. Oke. Nanti videonya harus bagus ya Sophia ya. Insya Allah dokter, tergantung anunya, perbansnya. Loh. Masa informasinya bikin-bikin sendiri aja masih belum bagus ya. Kita coba lah nanti ya. Dan sepertinya blok THT itu kan relatif longgar ya, Dik ya. Nah, sering-sering kita biasanya kalau bloknya agak longgar itu terus nanti aja gitu ngerjakannya. Nanti aja ngerjakan ya. Ingatlah bahwa menunda itu sama dengan menabung derita ya. Nanti ujung-ujungnya numpuk aja semua tugasnya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Kemudian kalian juga harus ingat bahwa belajar di blok manapun, itu kalian tidak cukup hanya belajar dari PPT dosenmu saja. Buka buku ya, textbook. Karena nggak mungkin dosenmu itu ngajarin kamu sambil bacain textbook, itu nggak mungkin. Jadi hanya intisarinya aja yang disampaikan. Tetapi informasi lain kalian tetap harus dapat. Kalau hanya dari PPT itu kalian nggak akan bisa. Karena kurang, bayangkan penyakit THT segitu banyak, terus kamu belajar cuma 1 bulan berharap langsung ahli, itu kan nggak mungkin, Dek, ya. Tanpa belajar dari textbook, ya ingat sekali lagi sumbernya itu adalah textbook, bukan PPT sebenarnya. Tuh. Tuh, saya ingetin numpuk, tidak terkerjakan. Mepet, dok, saya belum selesai. Dok, waktunya kurang gitu. Nah, padahal kan, nah ya, jadi di manage betul supaya waktu ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik. Mau bertanya? Kalau nggak ada, kita close aja supaya kalian bisa segera belajar dan bisa membuat video.
Kalau misalkan lupa dengan pertanyaannya dan baru keinget nanti setelah selesai, boleh nanti japri aja ke saya ya. Kalau ada apa-apa segera japri, jangan menunggu kalau sudah mau deadline. Ya. Misalkan kelupaan absen, misalkan ya, segera ngomong ya. Jangan kalau mau udah deket-deket dibilang ini baru hubungi ya. Jangan seperti itu. Nanti saya juga yang susah nanti Dokter ngomongnya April. sama ESD. Ini siapa ya? Dokter April, Lazula. Ya. Dokter, Silakan. saya mau tanya, untuk uploadnya, misal upload di YouTube nggak apa-apa ya dok? Karena drive-nya penuh. Nanti kan yang di-share. Upload di YouTube? Iya, tapi dibuat private dok. Gak apa-apa wes dek. Yang penting ada videonya. Drive-mu penuh tah? Iya, lumayan dokter. Oh, soalnya yang blog-blog oke. sebelumnya belum saya hapus. Oh, boleh. Di-upgrade aja. Iya dok. Boleh ya. Kemudian sekali lagi saya ingatkan jangan lupa. Nanti kalau setelah pertemuan kedua itu isilah evaluasi untuk instrukturmu ya. Karena suaramu itu berharga buat para instrukturmu. Supaya nanti mereka bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Oh, ternyata murid saya yang kemarin itu gitu. Dokter April, mohon maaf, suaranya putus-putus, dokter. Hilang, dokter. Mahasiswa yang saya kemarin itu, ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi forum evaluasi. Nanti akan saya cek siapa yang mengisi, siapa yang tidak. Dan tentang kalau saya nanti ngisinya misalkan, saya mengkritik jelek gitu tentang instruktur saya, nanti saya nggak dikasih nilai bagus gitu. Jangan khawatir. Satu-satunya yang tahu siapa namanya dan mengkritik apa itu cuma saya. Yang lain ada yang tahu ya. Dan setiap kali analisa itu nama dan NIM itu sudah selalu saya hilangkan. Jadi kepentingan nama dan NIM itu hanya untuk ngecek sudah ngisi apa belum ya. Jadi nggak perlu khawatir. Katakan yang sejujur-jujurnya, tidak ada faedahnya kalian ngomong, ya dokter sudah bagus gitu, tapi ternyata dalam hati kalian ngomong, enggak kemarin itu ini kurang begini, harusnya begini dan lain-lain ya. Jadi kasih kritik dan saran ya, boleh. Kurang bagus dok, misalnya dok, ada apa? Karena sering terlambat instruktur gitu, atau penjelasannya kurang jelas, diisi nggak apa-apa gitu ya. Oke. Sudah nggak ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita tutup saja. Saya ingatkan sekali lagi, kalau misalnya ada apa-apa, silahkan langsung japri ke saya, nggak apa-apa ya. Boleh kapan aja. Ya, baik, saya akhiri untuk pengantar kali ini. Selamat membuat video dan menentukan skenario-nya sendiri. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Sama-sama.